semua jemaat yang dikasihi Tuhan, semangat pagi, shalom. Bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita terima lawatan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan kami hadir pada saat ini dengan kondisi yang baik, dengan ceria dan semangat sukacita, itu semua karena kasih-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang berkati kami mau beribadah Tuhan kepadamu agar selama seminggu ke depan nanti apapun yang kami pelajari, kami kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami bisa selalu bermakna Tuhan, dan kami juga penuh untuk jadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Saudara-saudara semua, teman-teman semua, mari kita memasuki altar Tuhan. Kita mau terima lawatan Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada pencipta kita, betapa kudus dan besar namanya, karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita naikkan pujian kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mau mendengarkan sedikit renungan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap kami, Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang boleh membawakan sharing pada pagi hari ini. Kiranya sharing pada pagi hari ini, Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kami sebagai bekal kami untuk boleh menjalani hari kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes, oke. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan atau membawakan sharing yang berjudul Jangan Menyerah, atau saya tulisnya yaitu Stopping Yourself, atau stop, berhenti men-stop diri kita sendiri. Jadi sebelumnya saya yakinlah kita, hampir dari kita mungkin pernah merasakan rasanya ingin menyerah gitu. Udah mentok nih sama sesuatu, terus rasanya aduh pengen nyerah gitu. Nah tapi saat saya merenungkan bahan sharing ini, yaitu Jangan Menyerah, saya ingat satu cerita dari Alkitab yang bisa kita pelajari dalam hal jangan menyerah ini gitu. Sebelum kita masuk ke contoh dari cerita yang ada di Alkitab, sebelumnya saya mau bertanya, sebenarnya menyerah itu apa sih? Menurut saya menyerah itu adalah saat kita tahu bahwa sebenarnya kita masih bisa berjalan, tapi kita memutuskan untuk stop. When we know that we can keep going, but we decide to stop gitu. Jadi kita decide untuk stop, itu adalah saat kita menyerah. Nah terus sebenarnya menyerah itu tuh awalnya karena apa? Menyerah itu sebenarnya awalnya adalah karena perasaan keraguan entah sama diri kita sendiri, sama lingkungan, sama keadaan gitu, yang membuat kita rasanya kayak pengen stop gitu. Saat kita lagi ngerjain sesuatu, ada hambatan, kita ragu dengan apa yang ada di depan kita, terus akhirnya kita memutuskan untuk stop. Itu adalah saat dimana kita akhirnya jadi menyerah dengan keadaan. Nah, banyak orang sukses yang sebenarnya tadinya kita sering dengar lah cerita orang-orang sukses yang sebenarnya tadinya mereka bukan apa-apa, mereka bukan siapa-siapa gitu, tapi mereka bisa sukses karena hal-hal yang, maksudnya sifat-sifat yang mereka miliki. Kesamaannya adalah mereka itu pantang menyerah, mereka itu nggak gampang putus asa, mereka nggak stop diri mereka sendiri saat ada hambatan-hambatan, mereka nggak stop diri mereka sendiri untuk melakukan usaha-usaha yang lain gitu, sampai akhirnya mereka mencapai tujuannya mereka gitu. Nah, kita mau lihat salah satu contoh dari Alkitab, salah satu contoh yang bisa kita pelajari, yaitu dari Matius 9 ayat 19 sampai 22. Dari Matius 9 ayat 19 sampai 22, yaitu ini tentang perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Nah, yang bisa kita pelajari mengenai sikap pantang menyerah atau jangan menyerah dari cerita ini tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, yaitu ada beberapa poin yang saya simpulkan. Yaitu yang pertama adalah kita nggak akan mudah menyerah saat kita tahu goals kita apa, saat kita tahu tujuan kita tuh apa, atau purpose kita tuh apa, tujuan hidup kita tuh apa gitu. Jadi kita harus tahu betul gitu apa yang menjadi goals kita dan purpose kita. Kebanyakan mungkin seseorang itu bukan yang nggak tahu goals mereka tuh apa, tapi mungkin mereka masih belum dapat, goals mereka tuh masih samar gitu. Untuk itu kita perlu kembali lagi tanya Tuhan, sebenarnya tujuan
Tuhan tuh mau buat kita tuh jadi apa sih gitu. Tuhan tuh mau membentuk kita, Tuhan tuh ngasih tujuan hidup kita tuh apa sih gitu. Dan kita juga perlu menyadari dari diri kita sendiri juga gitu. Kita harus sadar dengan kemampuan diri kita sendiri, terus kita tanya Tuhan, sebenarnya ini gak sih Tuhan yang mau Tuhan buat di dalam hidup kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang dari cerita perempuan yang sakit pendarahan ini, perempuan ini tahu benar goals dia tuh adalah untuk sembuh dari sakit pendarahan itu. Makanya dia berusaha untuk datang untuk menjamah jumbai jubahnya Tuhan kayak gitu. Itu dia pertama kita bisa belajar adalah kita harus tahu betul goals kita tuh apa, benar-benar tujuan kita tuh apa, purpose kita tuh apa. Lalu yang kedua, kita sadari bahwa kita memiliki keterbatasan, entah keterbatasan diri kita sendiri, keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, atau lingkungan kita gitu. Saat kita menyadari keterbatasan kita, saat kita menyadari bahwa kita bukan makhluk yang sempurna yang bisa mengerjakan segala sesuatu hal dengan sempurna, dengan perfect gitu, maka saat kita menemukan kegagalan, misalnya saat kita sudah berusaha terus hasil yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita nggak jadi langsung menyalahkan diri kita sendiri gitu. Kita sadar kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu kegagalan yang kita temui itu bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya gitu. Ini juga bisa membuat kita untuk mempersiapkan diri kita untuk langkah-langkah apa nih yang bisa kita ambil ke depannya kayak gitu. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi, itu dia mengetahui keterbatasannya dia adalah dia sedang sakit, dia bukan dengan kondisi yang sehat, yang bisa desek-desekan. Karena pertama, kondisinya di situ adalah bukan Tuhan Yesus datang sendiri, terus dia bisa nyamperin langsung Tuhan Yesus, si perempuan ini bisa nyamperin Tuhan Yesus langsung gitu. Tapi kondisinya adalah ada crowd di situ, ada murid-murid Tuhan, ada orang Farisi, ada pemungut cukai di situ, banyak orang di depan dari si perempuan itu gitu. Tapi dia nggak terbatas dengan itu, dia memikirkan dia punya dia mempersiapkan langkah-langkah, yaitu oke, karena mungkin aku nggak bisa ketemu sama Tuhan, ngomong Tuhan aku minta sembuhin dan lain-lain gitu. Mungkin karena keterbatasan lingkungannya yang crowd, akhirnya dia mikir oke, gue akan pegang jumbai jubahnya karena dia punya iman. Saat gue pegang jumbai jubah Tuhan Yesus, gue akan sembuh kayak gitu. Nah, itu yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita manusia yang memiliki keterbatasan. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari yaitu berpikir positif. Coba bayangin misalnya saat perempuan yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun, dia nggak punya pikiran yang positif, pikirannya dia negatif. Dengan kondisi crowd yang ada di sekitarnya Yesus tadi gitu. Terus dia dari jauh nih kan, dari belakang, karena di depan sini pasti udah ada murid-murid Tuhan, terus ada ahli Farisi gitu ngelilingin Tuhan. Misalnya juga ada pemungut cukai yang tadi habis makan bareng sama Tuhan kayak gitu. Terus dia ada di row yang agak belakang gitu. Terus dia berpikirannya negatif gini, yaudahlah nggak bisa lah gitu. Aduh, gue udah sakit begini gitu. Terus udah gitu ada orang lagi banyak di depan, ada ahli Farisi dan lain-lain, kayak nggak bisa lah, gue nggak bisa nyampe megang Tuhan, kayak nggak bisa deh gitu. Dia berpikirannya negatif, udah kayak nggak bisa gitu. Ya nggak akan kejadian, abis selesai, tamat, nggak akan kejadian mungkin di ayat yang 21 dan 22 yang dia megang jubahnya, terus Tuhan akhirnya dia sembuh gitu karena imannya dia. Nggak akan terjadi yang seperti itu gitu. Makanya kita perlu memiliki pikiran yang positif gitu, supaya kita nggak gampang menyerah gitu. Kita tahu keterbatasan diri kita, tapi kita juga tahu bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan membimbing kita gitu. Mungkin ada kegagalan, cuman kita jangan sampai kita berpikir negatif, tapi isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, kita bisa lihat juga saat mungkin kita sedang ingin menyerah karena rasanya susah banget untuk bisa kita berpikir positif gitu. Mungkin ada hambatan-hambatan atau kegagalan yang kita temui gitu, sehingga kita kayak udah nggak bisa berpikir positif lagi nih gitu. Ada satu ayat yaitu di Roma 8 ayat 28, kita mau buka di Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, di sini kita bisa mempelajari gitu bahwa sesuatu yang buruk pun, mungkin yang kita anggap buruk, yang kita anggap nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin, nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, itu sebenarnya adalah juga cara Tuhan untuk memberikan yang baik buat kita gitu. Jadi nggak selamanya yang baik, yang menurut kita baik itu baik untuk kita gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin menurut kita itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Menurut pandangan manusia itu adalah buruk, tapi itu adalah sesuatu hal yang mau Tuhan ajarkan buat kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Selalu berpikir positif itu. Jadi saat kita menghadapi hal yang nggak enak, ingat itu bahwa Tuhan seperti tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang artinya baik maupun buruk di mata kita gitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tenang aja, karena semua yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam hidup kita itu adalah sesuai rencana Tuhan, itu adalah seizin Tuhan, dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat yang bisa kita pelajari dari cerita ini, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, yaitu kita andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita mempunyai iman yang besar. Kita mempunyai iman yang besar. Kita mau mengandalkan Tuhan. Jadi setelah tadi yang pertama kita mempunyai goals, kita tahu purpose kita apa. Terus yang kedua kita tahu keterbatasan diri kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dengan lingkungan juga yang mungkin ada keterbatasan dalam lingkungan kita gitu. Lalu kita belajar untuk berpikiran positif gitu. Yang keempat adalah kita mau mengandalkan Tuhan. Kita memiliki iman yang besar dengan apa yang menjadi goals kita gitu. Saat kita udah tahu goals kita apa, tujuan kita apa gitu, kita imani gitu. Kayak gini, misalnya kita udah tahu goals kita apa, kita tahu purpose kita apa, tujuan hidup kita apa. Misalnya kita bilang, Tuhan, goals aku atau tujuan aku nih, aku pengen punya usaha nih Tuhan gitu. Kita propose, kita ajuin ke Tuhan, kita tanya, itu benar nggak yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita, itu memberkati, itu berkenan nggak di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi berkat nggak buat kita yang menjalani, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Karena ya bagaimanapun juga sekuat-kuatnya kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang terakhir adalah kita harus andalkan Tuhan, kita miliki iman yang besar untuk purpose kita, untuk goals, untuk goals kita, sehingga kita nggak mudah menyerah untuk saat kita menghadapi hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama apa yang kita pikirin, atau saat kita menghadapi kegagalan kita nggak langsung nyerah, langsung mundur. Kayak gitu, sama kayak perempuan yang sakit pendarahan, dia juga punya iman, dia yakin walaupun dengan keterbatasan dia yakin, walaupun dia cuma bisa nyentuh ujung jumbai jubahnya Tuhan, dia percaya bahwa dia akan sembuh. Maka tadi kata di ayat 22 tadi kan Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan engkau gitu, karena dia punya iman yang besar, dia nggak menyerah gitu, akhirnya dia sembuh kayak gitu. Nah itu 4 hal yang bisa kita pelajari tentang jangan menyerah, tentang stopping yourself dari cerita di Alkitab, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. 4 poin tadi kita bisa pelajari untuk kita bisa hidup lebih tough lagi, kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari kita nggak mudah menyerah kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu, akan menghadapi ujian mungkin atau kuis, atau Bapak Ibu yang sedang hari ini, pagi ini sedang dalam perjalanan ke kantor, mungkin akan ada meeting dengan bos, atau mungkin ada presentasi gitu, atau mungkin yang sedang menjalankan usaha, bisnis gitu, lagi ngerintis, menghadapi hambatan-hambatan di depan. Semangat, jangan menyerah, karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita
sekian mungkin sharing yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, bisa menguatkan kita semua dalam menjalani hari-hari kita, khususnya hari ini dalam membuka hari kita harus semangat, jangan menyerah. Oke, sebelum kita menutup ibadah pagi lawatan Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian, Ku Takkan Menyerah. Apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami nggak mudah menyerah Tuhan, kami nggak pantang menyerah Tuhan dengan apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini atau pada hari-hari belakangan ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan kalau kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa menjalani setiap hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berkati, supaya firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh mengingat Tuhan bahwa memang kami bukan orang-orang yang sempurna, kami adalah manusia-manusia dengan keterbatasan, tapi kami tahu Tuhan bahwa kami punya Engkau Allah yang selalu membela kami, yang selalu mendukung kami, Engkau yang selalu menyempurnakan kami Tuhan, apapun yang kami buat kami percaya, Tuhan yang melihat, Tuhan juga yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hari kami pada hari ini, kami membuka minggu kami membuka kunci hidup kami, pelayanan kami membuka kunci sekolah kami, pekerjaan kami, kuliah kami, semua Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hari ini akan berjalan dengan baik bersama dengan Engkau. Kami percaya seminggu ini juga Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas semuanya, Tuhan Yesus memberkati.